Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nashkurullah ala kulli ni'amin katsirah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar rahimakumullah. Rasanya begitu indah pagi hari ini ketika Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semua untuk terus berada pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hidup dalam ketaatan kepada Allah itu adalah bahagia. Sebab hidup dalam ketaatan kepada Allah dan berusaha meninggalkan apa yang Allah larangan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Ini sudah menjadi janji Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ya. Salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah adalah kita diberi kemampuan untuk hidup dalam ridha Allah. Karena ternyata tidak semua mampu bertahan istiqomah hidup dalam keridhaan Allah. Jadi kalau para malaikat menjaga kita, setan menguji kita, itu artinya supaya kita terus berada dalam ridhonya. Kan harus diuji, ya. Di antaranya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis, sholat 5 waktu itu akan mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Luar biasa. Makanya dulu bahagia sekali. Semua orang ingin sholat berjamaah, tapi ternyata tidak semua orang dimampukan. Apalagi kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bi 27 darajatan. Bahwa sholat berjamaah Allah unggulkan daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Pak, sampai hari ini tidak bisa baik itu para ulama, para ahli mengartikan 27 derajat itu kayak apa. Kira-kira kenapa tidak bisa ditafsirkan? Apa yang dimaksud 27 derajat? Kalau sholat sendirian itu pun kalau Al-Fatihahnya bagus. Tapi kalau sholat berjamaah, paket. Satu paket. Siapa saja yang sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah. Walaupun bacaan sholat Al-Fatihahnya belum benar, kan? Walaupun gerakannya belum benar, tapi sudah Allah golongkan ke dalam sholat berjamaah. Bahkan sampai apabila ada orang yang datang masbuk. Masbuk apa artinya? Tertinggal.
hanya mendapati imam dan para jamaah yang lainnya sedang duduk tahiyat akhir. Terus datang dia Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung duduk. Terus imam dan jamaah yang lainnya salam, dia berdiri lagi meneruskan sholat. Itu termasuk dakhilun fihi sholatul jamaah, termasuk sholat berjamaah. Makanya kalau datang ke masjid jangan menunggu imam berdiri dulu, lama dulu, nengok-nengok dulu. Alasannya apaan? Ntar nunggu imam berdiri. Jangan. Allahu Akbar takbir, langsung ikut gerakan imam. Apakah itu lagi duduk, apakah itu lagi ruku, supaya apa? Supaya sholat, nilai sholat berjamaah kita sempurna. Jangankan sholatnya Pak, kok Nabi bisa ya bilang di dalam hadisnya bahwa apabila kita berwudu dengan benar, dengan baik, maka dari seluruh basuhan itu dosa-dosa hilang. Membasuh muka, dosa yang ada pada muka rontok. Membasuh tangan, dosa yang ada pada tangan terhapuskan. Itu Nabi yang bilang. Ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah untuk hambanya. Apalagi kalau sudah berbicara, tadi kan bicara rahmat, sekarang bicara maghfirah, ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah Pak, agak-agak dalam Riyadhus Shalihin ya dikatakan. Ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, begini, jika ada hambaku yang datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya nggak tanggung-tanggung Pak, dosanya sepenuh bumi, lalu dia bertobat dan dia tidak menyekutukanku, kata Allah, aku tidak peduli sebesar apa dosanya, akan aku ampuni. Asal syaratnya apa? Taubat. Yang kedua, tidak pernah menyekutukanku. Taubat berasal dari kata taba yatubu, taubatun. Secara bahasa adalah kembali. Mungkin kita sudah jauh dari Allah. Mungkin kita sudah banyak berbuat dosa. Kembali lagi kepada Allah. Bagaimana kembali? Secara istilah taubat itu adalah menghadirkan kesadaran akan kesalahan dan dosa, lalu memohon ampun kepada Allah, lalu berniat ingin merubah, memperbaiki amal-amalannya. Itu secara istilah kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini sekarang harus sering berlatih menemui Allah. Sekarang ini kita harus sering berlatih kembali kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya nanti ya, kembali kepada Allah itu adalah di saat jasad kita sudah rusak. Ngerti Pak?
Jasad kita sudah rusak, terus ruh kita, jiwa kita nggak mati, jasad kita mati, ruh kita terus berjalan kembali ke pangkuan Allah. Nanti kita akan berada pada alam akhirat. Tapi ada alam barzakh dulu ya. Kata Nabi ada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam batas. Barzakh itu sendiri artinya batas. Kan di dalam surat Ar-Rahman kan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air laut, satu asin, satu tawar. Lalu aku batasi, ada dua antara asin dan tawar itu dibatasi dan tidak bercampur, la yabghiyan, tidak barzakh itu artinya batas. Dan sebelum kita ke akhirat kita akan berada di alam barzakh. Berapa lama? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama? Enggak tahu. Mungkin hari kiamat itu ribuan tahun lagi, bisa jadi hitungan ratusan tahun, bisa jadi puluhan tahun, kita nggak tahu. Jangankan kita, Rasulullah SAW di saat ditanya mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah bahasanya gini, as-sa'ilu a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sebab waktu itu yang bertanyanya adalah malaikat Jibril. Terjadi hamba Allah ketika jasadnya rusak. Ini sedikit-sedikit mulai rusak kan? Jasad kita ini. Ada yang rusak sarafnya, ada yang rusak ingatannya, ada yang rusak pandangan matanya, ada yang rusak lututnya, ada yang rusak pinggangnya, ada yang rusak paru-parunya, ada yang rusak jantungnya yang tadinya normal berdenyut tinggal pelan denyutnya gitu. Sampai dikatakan di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku kembalikan ciptaannya. Kembalikan itu artinya nunakkisu itu kembali dikurangi. Tadinya kita berkurang, tadinya kita tidak bisa berpikir, tadinya kita tidak bisa berjalan, tadinya kita pipis di kasur, kembali. Nanti suatu saat di akhir masa kehidupan kita, apalagi kita di masa tua renta gitu. Itu sama seperti bayi kalau mau minum aja nangis, cuma bisa nangis karena tidak bisa ngambil. Itu artinya waman nu'amirhu nunaqqisu. Supaya apa? Supaya nanti ketika jasadnya secara totalitas rusak semuanya dan jasad ini akan dikubur. Ingat Pak, yang dikubur itu jasad. Karena jasadnya sudah tidak berfungsi, lalu nanti jasadnya dikubur. Karena jasadnya berasal dari tanah, maka akan kembali ke unsur semula, yaitu ke tanah lagi. Yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Insyaallah nanti kita akan berganti alam yang baru, yaitu alam akhirat. Ini kalau berbicara kematian, kalau berbicara alam akhirat, tidak ada yang tidak tertarik. Kenapa? Karena semuanya pasti akan mengalami. Makanya tadi saya katakan, mari berlatih untuk beradaptasi dengan alam berikutnya. Walaupun Allah membuat kita adaptasi dengan tadi, jasad kita rusak, ingatan kita rusak,
kekuatan kita sudah berkurang, itu artinya adaptif, beradaptasi agar nanti datang kematian tidak kaget. Gitu kan? Sementara nanti di alam akhirat itu adalah alam ruh, ya, bukan alam jasad lagi. Makanya nanti di akhirat kita tidak perlu duit. Di akhirat tidak perlu makanan. Di akhirat tidak perlu jasad. Nggak perlu jasad. Karena itu dalam ruh. Apalagi nanti kalau sudah di surga nih, orang-orang beriman sudah di surga, ya, yang dimana nanti di surga itu adalah alam ruh, yang alam tersebut adalah bukan alam sebab akibat, bukan alam ruang dan waktu. Nggak kayak di dunia, kalau mau makan kita harus ngambil piring, kita ngambil nasi. Awal-awalnya kita harus nanam padi. Kalau kita mau pergi dari sini ke sana ada ruang, ada waktu. Tapi kalau di surga, ma khatara fil qalbi, apa yang terbersit di dalam hati, keinginan langsung terjadi. Kan bertahap ya. Bertahap. Dari dunia ini juga bertahap. Padi dulu panennya setahun sekali. Lalu nanti panen lagi, lalu nanti dengan teknologi 2 kali, 3 kali. Nanti sudah tidak perlu padi lagi, tidak perlu nasi lagi. Yang perlu apa? Makan pil. Slep. 3 hari Pak nggak lapar. Bapak nggak percaya? Ya kalau sekarang juga percaya mungkin. Sama kayak teknologi komunikasi kan. Nanti kita akan bisa bicara sama orang yang ada di Arab, yang ada di Amerika langsung. Gak percaya kita sekarang. Say hello. Bahkan ada video call. Sekarang makan sudah tidak perlu masak. Bapak mau pesan apa tinggal telepon, hitungan menit datang. Terus teknologi mengerucut, terus mengerucut ke atas, terus mengerucut ke atas sampai kerucut titik itu, nanti sampai lebih daripada itu adalah puncaknya teknologi apa? Surga. Adapun Allah berbicara surga ya Pak ya. Kan di dalam surga itu Allah janjikan dalam Al-Quran, pertama kita nanti makan dengan daging burung. Ya. Lahmi toirin, daging burung. Karena di dunia yang paling enak itu daging burung. Makanya Allah sedang ngajak bicara orang yang ada di dunia supaya mengerti, maka bisa Allah bicara daging burung. Nanti jangan bertanya gini ya, Ustadz nanti daging burungnya digoreng apa dipepes? Nggak usah. Itu hanya gambaran. Allah membuat satu ketertarikan untuk hambanya supaya ada keinginan masuk surga. Ada apa lagi Pak di surga? Bidadari. Nanti jangan nanya gini, Ustadz bidadarinya nanti pakai baju apa enggak? Ustadz nanti kalau sudah tidur sama bidadari mandi apa tidak? Itu hanya bahasa Allah sedang mengajak bicara, sedang ngiming-ngiming makhluk yang ada di dunia. Tidak bisa disamakan.
seksual di sana dengan seksual di dunia, nggak bisa. Makanan di sana dengan makanan di dunia nggak sama. Kalau makanan di dunia repot, karena harus melalui alam sebab akibat. Kalau sudah makan pasti pergi kemana? Toilet. Nanti nanya lagi ibu Ustadz, nanti di sana di surga ada BAB atau tidak? Jangan. Ini Allah sedang berbicara supaya orang-orang yang beriman supaya manusia punya ketertarikan terhadap alam yang penuh dengan kebahagiaan di sana. Maka Allah berilustrasi dengan bidadari, Allah berilustrasi memberikan contoh makanan enak, Allah memberikan contoh buah-buahan yang enak. Itu artinya supaya ada ketertarikan. Dan tidak bisa diibaratkan makanan di sana sama dengan di dunia. Itulah alam ruh, yang dimana sekarang kita sedang berlatih, Pak, untuk menuju ke sana. Bagaimana caranya berlatih? Tolong diri ini supaya berada pada ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa hanya ada pada kekuasaan Allah. Tolong jangan dikuasai oleh dunia jiwa ini. Tolong jangan dikuasai oleh keinginan. Tolong jangan dikuasai oleh makhluk. Tolong jangan dikuasai oleh setan kita. Tolong jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Yang menguasai kita hanyalah Allah. Ustadz siapa yang di YouTube suka pecinya gini tuh siapa? Ya? Nah, dengerin. Gus Bahab pernah bilang gini, pernah bercerita, ada seorang murid nelpon ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz bisa ke rumah nggak, ada perlu? Baik, saya ke rumah. Pas datang ke rumah muridnya, kata muridnya gini, ada apa Ustadz? Katanya nelpon ada perlu. Enggak kok. Ya udah, aku pulang lagi. Besoknya ditelepon lagi begitu, datang lagi. Ada apa Ustadz? Enggak perlu apa. Pulang lagi. Yang ketiga kali ditelepon lagi, Ustadz, mohon maaf ya ke rumah ada perlu. Baik, saya datang. Yang ketiga kali muridnya nangis. Nangis muridnya. Kamu kenapa nangis? Kok Ustadz enggak marah? Aku kerjain sampai 3 kali. Kata ustadznya gini, alasan aku marah apa ya? Ya kan ustadz bolak-balik disuruh dan aku bohongin. Ya nggak apa-apa. Kan aku diperintah Allah. Kalau diundang datang. Aku mah tidak punya urusan sama. Kamu mau marah, kamu mau apa? Urusannya aku sama Allah. Ya. Ini mudah-mudahan saya juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak disetir oleh dunia, tidak disetir oleh kondisi, yang disetirnya hanya oleh Allah saja. Maka ketika tadi dalam sholat kita mengatakan Allahu Akbar, itu artinya yang lain kecil, hanya Allah saja yang bisa menjajah aku. Ini mah sama jasadnya dijajah dia. Dijajah tuh gini, jasadnya beli vitaminnya yang mahal, beli bajunya yang bagus, untuk melindungi badannya harus rumahnya bertingkat. Nanti untuk melindungi jasadnya di perjalanan dia harus beli mobil yang sangat mahal dan mewah. Itu kan. Padahal kan ini jasad.
Hanya jasad ini hanya sarana untuk menghantarkan kita menuju akhirat. Bu, gini, Bapak sekalian, bahkan bilang ke anak kita ya, bilang gini, nak, kamu anak siapa? Ya anak bapak. Sebetulnya gini nak, waktu ruh Allah, ruh kamu itu ditiupkan, pas yang dipilihnya itu jasadnya itu adalah jasad yang ada dalam kandungan istriku. Ruh bapak dan ruh kamu adalah realita yang berbeda. Kamu ruh Allah, bapak ruh Allah yang ditiupkan. Ketika 4 bulan dalam kandungan, Allah meniupkan ruh itu kebetulan atau atas izin Allah, itu ditiupkannya ke janin yang ada di rahim istriku. Makanya engkau jadi anakku. Jika saja ruh Allah, ruh kamu itu ditiupkan di rahim tetanggaku, sebetulnya ruh kamu itu, kamu akan jadi tetanggaku. Bisa diterima nggak? Hanya minjem jasad. Karena engkau akan mampir ke dunia, maka engkau perlu jasad. Karena engkau punya jasad, maka engkau perlu rumah. Karena engkau punya jasad, maka engkau perlu kendaraan. Karena engkau punya jasad, engkau perlu pakaian, engkau perlu makanan. Tapi kenapa selama hidup kamu hanya berkutat pada mengurus jasad? Pantesan ruh kita nanti kalau kembali kepada Allah dalam keadaan nangis. Karena apa? Karena ruhnya malah capek ngurus jasad. Yang semestinya sarana itu harus mempermudah, ya kan? Saya sering sampaikan, ada orang mau betulin genteng, sarananya apa? Tangga. Dia malah gini, woi orang-orang nih lihat tanggaku ini terbuat dari emas. Hei orang-orang lihat nih tanggaku penuh pernik-pernik mutiara. Kerjaannya adalah nongkrong di tangga sambil ingin dilihat orang. Kamu ngapain ngurus tangga? Itu naik betulin genteng. Oh iya ya gitu. Itulah dunia, Pak. Jadi sekarang kalau kita, maaf, Islam tidak pernah melarang kita untuk mencintai dunia. Tapi Islam mengajari kita untuk agar tetap berada pada kesadaran yang tinggi bahwa tujuan kita bukan dunia ini, tapi nanti akhirat. Tolong jasad kita, tolong rumah kita, tolong mobil kita, tolong harta kita, untuk agar menjadikan ruh kita ini nanti bahagia di sana. Ya. Dalam hadis ini salah satu bentuk kasih sayang Rasul ya. Dalam hadis dikatakan begini, nanti di hari kiamat aku berada di kirinya arsy Allah, kata Nabi. Yang di sebelah kanan arsy Allah adalah Aba Ibrahim, Nabi Ibrahim. Gitu kata Nabi. Terus para sahabat bertanya, kaifa takunu yusraha wa anta sayyidul mursalin. Kata sahabat, Rasul, kau sebelah kiri, enggak sebelah kanan? Kan engkau sayyidul mursalin, kan engkau itu tuannya para nabi dan tuannya para rasul. Pak,
Jawaban Rasul justru yang bikin para sahabat nangis semuanya. Kenapa nangis? Nangis menutupi wajahnya gini, sambil nangis. Jawaban Rasul gini, sengaja aku pilih di sebelah kiri arsy Allah, karena sebelah kiri arsy Allah tujuan jalan ke neraka, dan sebelah kanan adalah jalan ke surga. Sehingga kata Nabi, jika ada umatku yang akan masuk neraka, aku bisa melihatnya. Dan seketika itu juga aku memohon doa kepada Allah untuk agar mendapatkan syafaatnya. Itu langsung para sahabat nangis semua. Artinya apa? Artinya bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Rasulullah dalam al-Islam ini akan membuat jiwa kita terus berada pada kesadaran yang tinggi bahwa kita ini sebentar lagi akan berada di alam ruh, berada di alam akhirat. Ini berlatih. Apalagi ini kita di bulan apa nih sekarang? Bulan apa? Masih Muharram? Masih. Kalau Afronjiahnya, Masehnya bulan Agustus. Ini supaya kenal saja ya keilmuan. Syuhurul Arabiyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masa enggak hafal? Syuhurul Afronjiyah, Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu syuhurul Afronjiyah bulan. Jadi saya akan ingat Agustus itu adalah ada momen yang sangat prasastis, monumental. Apa itu? 17 Agustus. Yang semua orang tahu itu adalah hari kemerdekaan. Bapak hadirin, Islam jauh lebih dulu bicara kemerdekaan. Supaya bahagia. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat kemerdekaan. Tidak ada ilah selain Allah. Bahkan Islam berbicara kemerdekaan jauh lebih dalam, jauh lebih menyelamatkan. Mohon maaf, jangan-jangan sebetulnya walaupun kita sudah merdeka, bisa saja kita masih dijajah, ya. Bisa saja. Tapi kalau dalam Islam, kemerdekaan kita yang nanti dengan merdeka kita di mata Allah, maka kita akan menjadi hamba yang pulang kepada Allah dalam keadaan tenang. Makanya inda lisanil Arab, di bahasa Arab kemerdekaan ada 3 makna. Yang pertama al-hurriyah, yang kedua al-istiqlaliyah, yang ketiga al-itlaqiyah. Apa al-hurriyah? Kebebasan prerogatif dari Allah kepada masing-masing hamba untuk bisa hidup sesuai dengan keinginannya. Silakan. Nih Pak, Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk hidup sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan keinginan. Silakan. Tapi tolong kebebasan itu jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain, kan? Contoh gini, contoh. Masa Ustadz Allah membebaskan kita? Ya silakan. Selama kebebasan dan kemerdekaan kita tidak mengganggu kebebasan yang lain, kan?
Ustadz, gimana kalau aku mau berzina? Silakan. Berzina sama siapa? Itu perempuan itu. Tanya dulu orang tuanya. Rela enggak? Ada enggak yang berzina nanya orang tuanya dulu? Supaya orang tuanya tidak terjajah oleh kamu, tidak terganggu kemerdekaan, tidak terganggu kebahagiaan disebabkan anaknya diganggu sama kamu. Kan gitu. Oh gitu ya. Ya udah. Kalau gitu aku tanya orang tuanya dulu. Assalamualaikum Pak. Mohon izin. Saya ingin berzina sama, mohon maaf ya, saya ingin tidur sama anak Bapak. Oh silakan. Syarat-syaratnya 1, mempelai laki-laki, kamu ada. 2, mempelai wanita, anakku ada. 3, maharnya punya berapa, kan? 4, walinya aku. Yang kelima, saksinya siapa? Ada 2 orang saksi. Dan nanti akan ada yang keenam adalah ijab qabul. Jadi emang kapan Allah melarang kita? Kapan Allah mengkebiri kita? Tidak ada sebetulnya. Supaya apa? Supaya diatur supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Nah, itu al-hurriyah, artinya pada dasarnya semua hamba Allah diberi kebebasan hidup untuk merdeka. Makanya kalau orang tidak merdeka, tidak bebas, itu nanti akan berada pada kemunafikan, Pak. Munafik. Artinya apa? Penuh kepura-puraan. Jangan deh. Jangan. Islam melarang kita untuk menjadi orang yang penuh dengan kepura-puraan. Karena apa? Diancam oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ternyata orang-orang munafik, orang-orang yang jaim, orang-orang yang kamuflase, orang-orang yang bohong, itu artinya orang yang benar-benar penuh ketersiksaan dalam hidupnya. Maka digambarkan dalam Al-Quran, orang munafik jauh lebih bawah nerakanya daripada orang kafir. Silakan Pak, bebaskan jiwa kita. Asal berada pada, kalau untuk bagaimana caranya akan membebaskan, bertanya kepada Allah, tanya kepada Rasulnya, harus bagaimana aku ya Allah agar bahagia. Tuh, bebas silakan. Makanya kan di sini bebas. Sholat subuhnya yang penting 2 rakaat. Silakan. Ada yang mungkin kunut gitu. Ada yang kunut gak? Silakan. Ada yang enggak apa-apa. Ada yang kerjanya suka ini, silakan. Al-hurriyah pada dasarnya. Yang kedua, al-istiqlaliyah. Kita mendapatkan kemerdekaan, kita mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena kita punya pemimpin yang baik. Itu istiqlaliyah namanya. Karena apa? Istiqlal itu berasal dari qalla yaqillu istaqalla yastaqillu, spesifikasi secara teritorial ataupun secara kekuasaan. Maka khusus bangsa Indonesia berada pada pemerintahan, berada pada kekuasaan. Kalau kita punya pemimpin yang baik, insya Allah kita punya kebahagiaan dunia akhirat. Jangan berharap pemimpin yang tidak baik akan mensurgakan kita. Bisa jadi malah menerakakan kita. Hanya hati-hati milih pemimpin kan. Karena al-istiqlaliyah itu adalah kebahagiaan dan kemerdekaan yang didapati oleh rakyat disebabkan karena ada naungan pemerintahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Rasulullah waktu jadi pemimpin. Seperti itu. Dan yang terakhir, kemerdekaan, kebebasan al-itlaqiyah. Artinya apa? Tolong Pak, mulai sekarang lepaskan seluruh yang menjadi halangan-halangan hati kita, lapisan-lapisan hati kita yang menjadi ukurannya hawa nafsu, tolong dilepaskan.
Bahkan tolong jangan sampai ada yang mencintai anaknya melebihi cintanya terhadap Allah. Tolong jangan ada orang yang mencintai hartanya melebihi cintanya terhadap Allah. Tolong jangan ada orang yang mencintai istrinya melebihi cintanya kepada Allah. Orang yang seperti itu nanti dia akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Nih ngomong-ngomong, kita masih dikuasai istri kita atau enggak nih? Ada cerita masalahnya. Dulu di zaman kerajaan apa gitu. Woi, semua laki-laki yang sudah berumah tangga kumpul di sini di depan balai desa. Kata raja gini, yang kalian yang sudah punya istri, tolong ya, yang takut sama istrinya ke sebelah kiri, gitu kan? Yang tidak takut sama istrinya sebelah kanan. Mau tahu apa paling terjadi? Semuanya ke sebelah kiri, ke sebelah kiri. Semuanya, tandanya apa? Takut kepada istri. Ternyata ada satu orang. Nah, kata raja, ini nih hebat gentleman, nggak takut sama istri ya kan? Ditanya, gimana? Hebat kamu nggak takut sama istri. Kenapa kamu tidak ke sana? Saya disuruh istri saya untuk tetap di sini. Nah, sama itu artinya. Jadi Pak, demi Allah, terlampau banyak yang akan menguasai diri kita sekarang di dunia. Kalau kita tidak mulai arahkan dengan akidah yang benar, akhirat kita sengsara. Makanya terima kasih Allah, terima kasih Rasul, terima kasih Al-Islam mengarahkan kita untuk benar-benar hidup secara hakiki bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kuncinya adalah jangan sampai ada yang menjajah kita kecuali hanya Allah saja. Pertanyaan ini terakhir. Kenapa banyak suami yang takut sama istri, termasuk ustadznya? Kenapa Pak? Jawabannya apa? Yang salah siapa? Suami. Kalau suaminya baik, itu naluri wanita itu bersandar. Karena suaminya kurang baik, jadi nggak percaya istrinya. Kalau istrinya nggak percaya, ya udah. Jadi istrinya galak. Karena tidak percaya sama suami. Ada nggak di sini yang begini? Abang, aku percaya demi Allah, hanya engkau yang bisa membawa aku dan anakku ke surga. Ada nggak? Istri saya juga belum tentu Pak. Padahal itu tidak berlebihan kok. Memang kita ini pemimpin kan. Sekarang gimana nasib seorang pemimpin jika yang dipimpinnya saja lebih galak? Itukah yang dimaksud oleh Rasulullah, seorang laki-laki yang dayus? Yang kata Nabi, dayus itu adalah orang yang jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak bakal. Naudzubillahi min dzalik. Bapak hadirin sekalian, ini barangkali sebuah sajian di mana secara akidah bismillah, insyaallah jangan sampai seluruh apa yang menjadi sarana dan prasarana hidup ini melalaikan kita, dan tetaplah posisi Allah sajalah yang harus menjajah
kita dalam hidup. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insya Allah. Terus beribadah, terus khusyuk, terus berdoa, terus beramal soleh. Allah tidak buta. Terus beristighfar, terus memohon ampun. Ampunan Allah sangat luas. Ampunan Allah, pintu ampunan Allah dari tiang satu ke tiang satunya adalah 70 tahun perjalanan kuda. Artinya apa? Luas banget. Bahkan tadi saya ulangi hadis kudusinya, jika ada hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, asal dia bertobat dan dia tidak pernah menduakanku, tidak peduli sebesar apa dosanya, akan aku ampuni. Terima kasih atas perhatian. Dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Amin. Mau nanya apa? Mari tutup ya bersama-sama. Iya sama be, gue juga mau pulang. Oh no yang di pojok. Be lagi ngapain? Lagi nunggu Ustadz berhenti ngomong. Astagfirullahaladzim. Sama be. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, selalu diberi hidayah jalan menuju kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.